kembali di channel Easy Course. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian tulis CBT UGM Kimia, khusus di materi sifat koligatif larutan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Nah, sekedar informasi untuk adik-adik bahwa ketika saya menyusun video ini, ternyata soal mengenai sifat koligatif larutan tidak sering keluar setiap tahunnya di UMUGM ya. Akan tetapi 10 tahun yang lalu, di tahun 2014, soal mengenai sifat koligatif larutan ini muncul lebih dari 2 kali. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama dari UTUL UGM 2014 kode 532. Nah, di sini soalnya senyawa dengan rumus empiris C5H4, oke. Kalau kita melihat seperti ini sudah pasti adalah senyawa hidrokarbon ya adik-adik ya. Walaupun kita tidak mengetahui rumus molekuler secara pasti, sehingga kita dapat simpulkan bahwa senyawa ini sudah pasti adalah senyawa yang non-elektrolit. Yang berikutnya katanya sebanyak 1,28 gram dilarutkan dalam 50 gram benzen. Oke. Titik beku larutannya adalah 1,02 di bawah titik beku benzen murni. Nah, ini berarti ini sudah pasti delta TF-nya karena di bawah titik beku benzen murni. Ini sudah pasti delta TF. Ya kan? Karena kalau larutan itu pasti titik bekunya akan lebih rendah dibandingkan titik beku si pelarutnya. Yang ditanyakan adalah massa molar. Kalau massa molar adik-adik itu artinya adalah MR dari senyawa tersebut berapa. Nah, langsung saja kita masukkan rumus dari penurunan titik beku itu sendiri atau delta TF ya. Nah, delta TF itu rumusnya adalah sama dengan KF dikali molalitas, di mana molalitas rumusnya adalah gram per MR dikali 1000 per massa per larut atau biasa dituliskan sebagai GRP. Oke. Nah, ini tidak usah kita kali karena senyawanya adalah senyawa non-elektrolit. Langsung masukkan bahwa delta TF-nya adalah 1,02. 1,02 itu sama saja dengan 102 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Sama dengan KF-nya. Nah, KF-nya sini sudah diketahui 5,1. 5,1 itu kalau kita ubah berarti 51 kali 10 pangkat min 1 dikali gram. Ini gram terlarutnya, ada berapa banyak massa dari senyawa yang terlarut yang kita larutkan, yaitu 1,28 atau 128 dikali 10 pangkat min 2 per MR adalah massa molar atau massa yang kita cari ya, dikali 1000 per gram pelarutnya adalah benzena itu sebanyak 50 gram. Nah, ini adik-adik tidak usah bingung ya kalau misalkan setelah kata dalam itu sudah pasti pelarutnya. Misalkan senyawa dilarutkan dalam 1000 gram air, oh berarti setelah kata dalam kan ada 1000 gram air, itu berarti massa pelarutnya. Oke, nah ini adik-adik bisa dicoret-coret sepertinya. Saya akan coba ganti warna ya. 102 dengan 51. Nah, 102 dibagi 51 itu kan 2. Lalu ini 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 2 yang di sini bisa dicoret. Lalu berikutnya adalah 1000 dengan 50. Mungkin ini bisa kita coret dulu nolnya ya. Lalu ini 10 kita bagi dengan 5, berarti di sini 2. Atau kalau kita coret semua ini sisanya adalah 20. Atau 2 dikali 10 kan. Ini 10 pangkat min 1 habis dengan di sini nolnya. Maka MR sama dengan, tinggal kita hitung. Oh, ini tinggal 2-nya belum dicoret ya. Ini bisa dicoret nih 2. Habis. Kita pindahkan MR-nya maka 128 ya sisanya, kan sudah habis semua kita coret. Sehingga jawabannya sudah pasti adalah yang B. Oke, biasanya soal-soal UGM itu angkanya itu gampang ya adik-adik. Tidak usah dihitung dulu, itu pasti ada sesuatu atau yang bisa kita coret-coret. Oke? Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, ini masih di tahun yang sama, tahun 2014, di kode yang sama ya adik-adik. Jika 3 gram suatu senyawa non-elektrolit dilarutkan ke dalam 100 ml air, ada Kb-nya, titik didih larutan yang terjadi adalah 100,26, maka nama senyawa tersebut yang mungkin adalah, nah kalau kita mau mencari mana senyawa yang mungkin, dari soal mengenai sifat koligatif larutan sudah pasti adik-adik harus tahu dulu MR dari senyawa tersebut berapa. Oke, MR-nya berapa dulu. Lalu kita bisa hitung nih satu persatu, manakah yang MR-nya sesuai dengan yang kita dapatkan nanti ketika kita hitung. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini, di soal ini tidak diketahui berapa
nomor massa atom relatif dari masing-masing unsur. Jadi adik-adik harus ingat dulu ya bahwa misalkan AR dari C, ARC itu sama dengan 12, air oksigen itu sama dengan 16, lalu ada HH itu sama dengan 1. Oke, di sini juga ada nitrogen ya. Nitrogen itu sama dengan 14. Ini basicnya, adik-adik harus ingat AR dari unsur-unsur basic ini yang sering keluar di soal. Oke. Nah, maka karena di sini katanya titik didih larutan. Oke, berarti kalau misalkan larutan tersebut, senyawa tersebut dilarutkan ke dalam air, di mana kita tahu bahwa titik didih dari si pelarut ya atau dari air itu adalah 100 derajat Celcius ketika titik didih si larutannya itu sama dengan 100,26. Ini berarti TB0-nya ya pelarut. Dari sini kita simpulkan bahwa delta TB-nya itu sama dengan 0,26. Ya kan tinggal dikurangi aja 100,26 dikurangi 100. Nah, sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Oke, tidak usah dikali I karena di sini senyawanya sudah pasti non elektrolit. Sehingga pilihan A itu tidak mungkin. Kenapa? Asam, basa, dan garam itu sudah pasti adalah senyawa elektrolit. Nah, berarti A itu sudah tidak memenuhi syarat. Jadi kalau adik-adik mau nebak juga malas ngitungnya, jangan sampai kalian jawab yang A, ya kan? Karena di sini soalnya sudah dikatakan bahwa dia adalah non elektrolit. Maka delta TB-nya 0,26. 0,26 itu sama saja dengan 26 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan di sini ada KB 0,52 ya ada di soal atau kalau kita ubah menjadi 52 kali 10 pangkat min 2 dikali. Nah, ingat rumus molalitas adalah gram terlarut dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut. Silakan adik-adik buka catatan lagi ya. Kalau adik-adik lupa rumus dari molalitas. Nah, si senyawa ini kan dilarutkan ke dalam air, maka sudah pasti senyawa tersebut adalah terlarutnya. Sehingga kita buat sini 3 per MR-nya kita cari dikali 1000 per massa pelarut. Pelarutnya adalah air, nah anggaplah massa jenis air adalah 1, sehingga kalau 100 ml itu sama saja dengan 100 gram. Oke, nah ini tinggal kita coret-coret aja nih adik-adik. Ganti warna lagi ya. Ini 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 2 bisa dicoret. 26 dengan 52 bisa kita coret ya. 52 dibagi 26 itu 2 loh. Ya kan? 26 kali 2 kan 52. Lalu 100 dengan 1000 ini kita coret nolnya 2. Sehingga kita dapatkan adalah kita dapatkan ini MR-nya kita kalikan ke kiri. 2 kali 3 kali ini tambahkan nolnya 1 di sebelah sini ya. Berarti MR-nya adalah 60. Nah, adik-adik, asam asetat ini sebenarnya MR-nya itu adalah 60. Jadi di sini dia fungsinya sebagai pengecoh. Ketika adik-adik mau mencoba mencari MR kan pasti dimulai dari A dulu ya kan. Ketika itu MR 60 sudah pasti A nih. Nah, hati-hati, ini non elektrolit. Asam asetat walaupun MR-nya benar 60, dia bukan senyawa non elektrolit. Nah, urea dari tinggal hitung sendiri. Ini MR yang tepat. Ini adalah jawaban yang tepat karena MR-nya adalah 60 dan dia adalah suatu senyawa non elektrolit sehingga jawabannya adalah jawaban yang B. Oke, jadi nggak usah cari lagi C, D, dan E-nya ya. Oke, itu untuk soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Nah, ini langsung soal tahun 2016. Artinya tahun 2015 tidak keluar soal mengenai SKL ya. Mari kita lihat soalnya. Suatu larutan dapat dalam air dibuat dengan melarutkan 6 gram senyawa non elektrolit X dalam total volume 1 liter. Oke, sorry. Terus tekanan osmosis larutan tersebut terukur 0,75 atm pada 25 derajat Celcius. Massa molekul senyawa X, berarti ini MR-nya lagi yang dicari ya adik-adik ya. Ketika R-nya adalah 0,0821 adalah Oke, di sini kita lihat bahwa suhunya itu 25 derajat Celcius. Ingat dalam tekanan osmosis itu harus diubah ke dalam Kelvin, berarti tambahkan 273 ya. Sehingga dia menjadi 298 Kelvin. Oke, nah rumus dari
Tekanan osmosis sendiri atau V itu sama dengan molaritas atau M besar dikali R dikali T. Oke. Nah, tekanan osmosisnya atau V-nya itu ada di soal 0,75 ya. Atau kalau kita ubah menjadi 75 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan ini M besar atau molaritas. Ingat rumus molaritas itu sama dengan gram terlarut bagi mR dikali 1000 per volume larutan ya. Nah, massa dari senyawa terlarut yang dimasukkan adalah 6 gram, berarti 6 per mR dikali 1000 per volume larutannya 1 liter. 1 liter itu berarti 1000 mili, karena di sini volumenya dalam satuan mililiter ya. Dikali R-nya adalah 0,0821 atau 821 dikali 10 pangkat min 4 dikali T-nya 298. Nah, ini bisa kita hitung-hitung. Kak, ini gimana nih angkanya nggak enak nih, kata kakak tadi barusan banget itu katanya angkanya akan enak untuk dicoret. Nah, kita lihat dulu adik-adik, ini kita coret itu 1000-nya ya. 75 itu dengan 6 tidak bisa dicoret ya, dengan 821 juga sepertinya agak sulit untuk dicoret. Tapi dengan 298, di mana 298 itu kurang lebih mendekati 300. 300 dibagi 75 itu 4 adik-adik. Sehingga saya rasa ini bisa kita coret-coret saja ya. Ini kurang lebih saja nanti hitungan kita. Oke, ini 4. Lalu 10 pangkat min 2 di sini dicoret dengan di sini, maka ini sisanya 10 pangkat min 2 juga. Oke, maka ini kita kalikan MR-nya ke sebelah sini, maka MR sama dengan, nah ini gimana Kak? 6 dikali 821. Ini kita anggap juga kurang lebih, ini 800. 800 atau 8 dikali 10 pangkat 10 pangkat 2. 8 kali 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 2 ini habis nih nanti, kecoret semua. Sehingga 6 kali 8 itu 48 ya. 48 dikali 4 itu 192. Yang kurang lebih dekat dengan 192 itu jawabannya sudah pasti yang C 196. Itu kurang lebih ya. Itulah MR dari senyawa tersebut. Jadi adik-adik sebenarnya kalau mau ini kan perbedaan angkanya lumayan jauh nih ya kan, kecuali nanti jawabannya ada 192,5, 193, sekian sampai dengan 196 itu kan perbedaannya sangat sedikit sehingga kita detail banget hitungnya. Akan tetapi ini kan perbedaannya wah jauh banget nih, apalagi nih ada 16,4, 5,1 yang tidak mungkin akan menjadi jawaban dari perhitungan kita ini. Kira-kira seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal yang keempat. Larutan 0,01 M dari 1 gram My2 mempunyai tekanan osmosis 0,022 atm. Pada suhu yang sama, larutan glukosa 0,5 M mempunyai tekanan osmosis 0,5 atm. Yang ditanya adalah berapa derajat ionisasi dari garam tersebut. Nah, adik-adik di sini bahwa kita bisa lihat sendiri ya, bahwa garam tersebut itu sudah pasti elektrolit. My2 itu adalah elektrolit ya, karena dia adalah garam. Berikutnya, nah kita disuruh mencari berapa derajat ionisasi garam tersebut. Berarti kan kalau elektrolit dia punya nanti ada I-nya ya, di mana rumusnya adalah 1 ditambah N-1 dikali alfa, di mana N adalah jumlah ion. Nah, kalau My2 itu kita ionisasikan, berarti jadi M2 plus ditambah 2Y-. Sehingga jumlah ionnya atau N-nya itu sama dengan ada 1 ion positif, ada 2 ion negatif, berarti total N-nya adalah 3. Nah, yang ditanya nanti adalah alfa yang di sini, berarti kita cari dulu I-nya berapa ya adik-adik ya. Nah, Kak gimana nih nggak ada suhunya, cuma dikatakan pada suhu yang sama, ada larutan glukosa yang punya tekanan osmosis 0,5 dalam konsentrasi 0,5. Nah, adik-adik kita lihat dulu nih untuk glukosanya. Pada glukosa, berarti kan rumus dari tekanan osmosis sama dengan M kali R kali T. Tekanan osmosisnya adalah 0,5, konsentrasinya juga 0,5 dikali R dikali T. Ini coret-coret, maka 1 itu sama dengan R dikali T. Jadi kalau nanti untuk di garam My2, hasil kali dari R dengan T-nya itu adalah 1. Maka untuk garam, nah kita masukkan lagi rumusnya, Pi sama dengan
M kali R kali T, jangan lupa dikali dengan faktor Van Hoff-nya atau I-nya ya, karena dia adalah elektrolit. Nah, tekanan osmosisnya adalah 0,022 atm atau sama dengan 22 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan molaritasnya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2 dikali, nah ini nih, R kali T-nya sama saja dengan yang pada glukosa. Nah, kok bisa Kak? Karena di sini kan pada suhu yang sama. Berarti nanti hasil kali R dengan T-nya pasti sama, di mana R itu adalah tetapan, ya kan? Sehingga di sini R kali T-nya adalah 1 dikali I. Nah, kita coret-coret nih, 10 pangkat min 2, ini kita coret, sisanya di min 1. Atau sama dengan 2,2, itu adalah I-nya. Nah, ini baru kita masukkan ke ini rumus yang di atas. Oke, di mana I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali dengan derajat ionisasi. I-nya adalah 2,2 sama dengan 1 ditambah N-nya tadi sudah kita cari 3, berarti 3 kurang 1 dikali alfa, ya kan? Ini kita pindahkan, berarti jadi 2,2 dikurang 1 sama dengan 2 alfa. Oke, ini hasilnya adalah 1,2. Sebentar ya adik-adik ya. Oke, berarti di sini 1,2 sama dengan 2 kali alfa, atau alfa sama dengan 1,2 dibagi 2, 0,6. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Oke, kira-kira seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Untuk UGM 2019 kode 924 ya. Jadi di UGM 2017 dan 2018 tidak keluar soal mengenai sifat koligatif larutan. Dari sini katanya titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air. Titik didihnya adalah 100,25. Jika Kb dan Kf air masing-masing sekian, maka yang ditanya adalah titik beku. Nah, adik-adik sini diketahui titik didih. Oke, tapi ditanya adalah titik beku. Nah, titik didih larutan, berarti ini adalah TB-nya, ya kan? Kalau TB-nya adalah 100,25, terus kita tahu bahwa titik didih air atau pelarutnya itu adalah 100, maka dapat diambil kesimpulan di sini delta TB-nya itu sama dengan 0,25. Oke, di mana rumus delta TB itu sama dengan KB dikali M. Nah, Kak, ini ada 9 gram, ada 100 gram air. 9 gram terlarut, 100 gram pelarut. Berarti itu cari MR dong. Nah, nggak usah cari MR-nya adik-adik. Nah, gini nih cara cepatnya ya. Delta TB-nya kan 0,25, berarti atau 25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan KB-nya adalah 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, langsung aja ke M. Karena nanti kan di titik beku larutan kan delta TF itu adalah KF dikali M. Nah, M-nya kan sama dengan M yang di atas, jadi kita nggak usah cari MR-nya. Oke, tinggal kita coret-coret nih. Coret 5, ini habis, ini sisa 1, min 1 ya. Maka ini 0,5 itu adalah molalitasnya. Nah, kita masukkan di sini 186 dikali 10 pangkat min 2 ya, KF-nya ya. Dikali molalitasnya adalah 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Tadi saya sudah hitung 186 dikali 5 adalah 930 dikali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 0,93. Nah, maka langsung saja TF dari atau titik beku si larutannya adalah minus 0,93. Nah, Kak, tahu dari mana sih minus? Nah, Dedik ingat nih, TF 0 atau titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, kalau ini kan delta TF adalah penurunan titik beku. Nah, nurunnya itu penurunan ya. Penurunnya itu sebesar 0,93. Berarti kan untuk mencari TF ya tinggal 0 dikurangi 0,93. Berarti min 0,93. Atau kalau ada adik bingung, bisa masukkan ke rumus TF sama dengan TF 0 dikurangi delta TF. Nanti kan hasilnya sama saja ya. Min 0,93. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Nah, kira-kira itu saja adik-adik
soal yang keluar dari 2013 sampai dengan 2019 itu soalnya lumayan jarang mengenai sifat koligatif larutan ya. Akan tetapi tidak ada salahnya adik-adik bisa mempelajarinya karena mungkin masih fresh diingatan karena ini adalah materi di kelas 12 semester 1 ya kan. Nah, sayang sekali kalau adik-adik tidak apabila soal SKL muncul adik-adik tidak bisa mengerjakannya. Oke? Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk bantu dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih adik-adik. Semoga sukses di UTUL UGM-nya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Terima kasih.